Alhamdulillah. Baik. Naupan. Baik. Siapa yang sakit kepalanya? Kenapa sakit kepala? Sakit apa? Sakit mata. Nah, semoga disembuhkan ya. Kenapa bisa sakit mata? Dia memuntah mata. Karena terlalu liar matanya. Oh, terlalu liar. Makanya sakit mata. Allah berikan teguran. Ya. Allah tegur matanya. Jangan banyak lihat. Kenapa kamu ketawa Laupan? Kamu sering sakit mata? Iya. Ini tandanya sering sakit mata ini Laupan. Makanya dia ketawa. Ya. Yang bengkak matanya sudah. Sering sakit mata. Tandanya apa? Matanya terlalu liar. Ya. Terlalu. Jadi kalau kalian main HP ya, main HP itu kalau ada kacamatanya aman, ya. Tapi kalau tidak ada kacamatanya, biasanya cahaya sinar X HP itu sangat berbahaya bagi kesehatan mata, bagi muka, ya. Bahkan dia bisa memicu penyakit. Itu salah satunya, penyakit mata. Begitu juga Almin. Itu Almin. Kenapa dia tente matanya itu? Ya. Almin dengan besar di. Siapa lagi yang tente matanya di sini? Tidak. Itu biar cepat sembuh. Biar cepat sembuh itu biar cepat sembuh mau tahu? Mau tahu Almin biar cepat sembuh? Iya. Digosok. Ya. Digosok pakai batu. Digosok pakai cabe. Cabe itu kalau di apa? Dofo iya Pak Ita. Sembuh itu. Langsung begini matanya. Langsung buka mata. Oke, baik. Baik adik-adik ya. Jadi hari ini adik-adik ya semuanya. Bagaimana kamu Laupan? Jadi adik-adik semuanya insya Allah semangat ya. Semangat belajar. Tadi sudah main-main tadi pagi ya. Sudah tadi pagi olahraga kan? Atau hari apa olahraganya? Besok. Bukan hari Jumat. Hari Jumat tadi kalian bersih-bersih. Ya nanti jangan ada yang gendang-gendang siapa itu? Kebiasaan. Ya. Yang ada yang gendang-gendang, yang pasang gendang. Jadi insyaallah semangat. Tadi kalian sudah Almin jangan begitu lah kamu Almin. Jangan sandar. Tidak ada yang sandar itu teman. Sini. Di area kosong ini. Yang sandar 50 ya. Biar kalian mau acara hari Ahad. Ya. Malam Ahad. Ya. Berarti nanti malam kumpul uang. Mas, berapa orang? Ya, berapa orang ini? 10. Kasih tahu dengan kelas 7. Ya, dari kelas 7 sampai ulia. 1.000 itu hanya beli OT-OT. 10.000 bagus, 10.000. 10.000 berapa banyaknya kalian semua? 23 berarti 200 bisa. Biar besok sore sudah bisa belanja nih. Belanja ayam, belanja ikan lah. Terus ada yang masak nasi. Ya. Dengan mereka kasih tahu teman-temannya gimana. Ya berarti hari apa? Hari malam Ahad kalau sudah terkumpul uangnya. Tapi kalau tidak terkumpul mohon maaf. Ya? Ditolak. Ada yang di sini yang lihat uang 500.000? Tidak ada. Oh, kita kuasa enggak? Kalau ingat pagi bisa. Ada 50. Siapa yang lihat uang 500? Laporan 200. Pasti. Ada 300. Ada yang lihat?
uang 500.000 yang 100. Hah? Tidak apa-apa, siapa tahu ada yang jujur. Kalau ada yang dapat dan sudah habis tidak apa-apa. Biar kita tahu tuh, oh itu sudah habis. Tapi kalau masih ada sisanya, kasih kembali tuh. Hah? Uangnya orang tua aku itu? Enggak. Kemarin kayaknya aku ceceran mungkin di saku toh. Oke, baik. Jadi anggap tadi ya reklame. Ya. Reklame. Iya. Siapa? La Robia. Baik. Kemarin ya, beberapa minggu kemarin kita belajar apa kemarin malam Sabtu? Tentang murojaah. Tentang ya. Kamu kemarin tidur. Ya, makanya jawab seperti siapa itu? Seperti saya. Ya. Siapa di sana? Kalian mau masuk? Kalian mau masuk sini? Dari WC? Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang riba. Coba jangan begitu kakimu. Siapa ini? Siapa yang bisa mendefinisikan riba? Ada yang bisa? Ya, selain Muzaddin, ada yang bisa? Ya, memberikan definisi terkait riba. Ada yang bisa? La Afnan. Coba La Farosi, jangan tujuh orang. Coba Farosi. Tidak tahu. Sudah lupa? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. La Srifan. Ayo, perhatikan, dengar. Ya, ayo. Ayo. Apa itu riba? Hah? Riba seperti bunga. Ya. Ya. Ya benar ya, riba seperti bunga. Ya. Tapi apa itu riba? Ayo cobalah. Siapa ini ya? Andes. Ayo Andes. Apa itu riba? Kita mau dengar dari lisannya Andes, dia mau menjelaskan tentang riba. Hah? Berbunga. Tapi ada bunganya. Latahir. Apa itu riba latahir? Orang yang meminjam uang. Tapi tidak. Kalau la Robiah? Ayo Robiah. Tahu riba la Robiah la Sarhan? Tahu riba? Ya, tidak hadir minggu depan toh. Minggu kemarin. Kalau la Upan? Sudah lupa? Siapa yang bisa? Siapa yang Kaisal? Ayo, jelaskan tentang riba. Muzaddin. Ayo, besar suara. Ya, apa itu riba? Riba meminjam uang di bank. Hah? Meminjam uang. Riba meminjam uang di bank. Aplikasi bunga 1%. 1% itu disebut sebagai. Nah, itu ilustrasinya ya. Itu ilustrasinya, contohnya. Apa itu riba? Bila kita meminjam aplikasi. Jadi riba itu kata para ulama ya. Saya definisikan ulang ya. La Sarhan, jangan begitu Sarhan. Ini perhatikan ya. Jadi riba itu kata para ulama ya. Kata para ulama
para ulama mendefinisikan riba yaitu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Yaitu setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan. Nah, ya setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan maka disebut Riba. riba. Nah, itu dia riba. Sini. Sampai sepet. Sampai. Sini. Ada jadi apa tadi? Ada yang bisa ulang? Tidak ada. Yang main-main. Yang main saya kasih berdiri ya. Jadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mensyaratkan ya adanya tambahan maka dia adalah riba. Contohnya seperti apa? La Andes dia pinjam uang sama La Farhan. Dia bilang La Andes begini sama La Farhan. Farhan, saya mau pinjam uangmu 5.000. Nanti saya kasih kembali minggu depan. Dia bilang La Farhan, boleh saya kasih pinjam. Tapi nanti kamu pas kasih kembali jadi 7.000 umpamanya atau jadi 10.000, jadi bunganya 5.000. Nah seperti itu. Nah tambahan syarat, syarat tambahan ini ya 5.000-nya tadi itu kan utangnya harus sebenarnya 5.000, toh ditambah sama La Farhan dikasih kembali 10.000. Tambahan 5.000-nya ini disebut riba. Disebut riba. Itu dia riba. Ya. Nah seperti itu. Apa bedanya dengan bunga? Apa bedanya dengan bunga? Ada yang bisa? Kan kalian tadi ada yang mendefinisikan riba itu adalah bunga. Apa bedanya dengan bunga? Apa sih bunga itu? Bunga itu riba. Ini terbolak-balik ini ya. Hah? Ada yang tahu definisi bunga? Nah, bunga itu ya perhatikan ini, perhatikan. Larabia berdiri dengan Sarhan berdiri. Jangan punang. Berdiri. Laupan dengan Sultan berdiri juga. Ayo, sana. Berdiri. Sultan. Baik, biar tidak ada yang main-main. Jadi, apa bedanya riba dengan bunga itu? Jadi, bunga itu kan ini bunga itu definisinya adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang. Ya. Biasanya itu kan atau dalam bahasa Arabnya itu adalah ya faidah, ya tambahan, interest, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tambahan. Jadi kalau kita pinjam di bank, ya ditambah dengan bunga, nah itu tambahan, ya. Kita pinjam ya 1 miliar dalam jangka 10 tahun, bunganya 5%, maka menjadi utang semuanya itu setelah dihitung dengan bunganya dengan masa panjang jangka waktunya selama 10 tahun, maka menjadi 1,5 miliar banyaknya. Nah, bayangkan itu ya. Jadi bunga itu membinasakan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Kenapa riba bisa diharamkan? Kan enak, ya. Kita kasih bantu orang tuh. Orang pinjam uang, ya kita manfaatkan. Dia lagi susah ini, ya. Dia lagi susah ini, dia lagi minta bantuan ini, dia mau pinjam uang. Nah, kita manfaatkan ini. Ya, pinjam 10.000. Harus kasih tambah ini 5.000. Ya, jadi 15.000 utang. Enak. Ya, bahagia dalam kesengsaraan orang lain. Harusnya yang kita bantu ini ya, kita ringankan ya. Kemudian ternyata dijadikan bisnis, ya. Dijadikan bisnis untuk menggait keuntungan. Dan itu tidak dibolehkan dalam syariat kita, ya. Ya ada yang main-main sudah dikasih berdiri, main-main lagi lautan ini. Sekali berdiri itu supaya tidak main-main. Nanti saya kasih tambah 2 kaki ini. Maksudnya 2 kaki, kepalanya di bawah, ya, kakinya di atas. Oke, baik. Ya.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan batil yang tidak dibenarkan, ya, seperti riba tadi. Nah, itulah hari riba. Jadi kalian sudah paham ini tentang riba? Ya Allah. Riba itu hukumannya seperti apa? Ada yang tahu hukumannya seperti apa? Kan kemarin sudah dijelaskan itu. Tidak tahu. Maksudnya seringan hukuman riba itu seperti apa? Coba ada yang bisa jelaskan? Angkat tangan. Saya. Ayo Landes. Ayo, hukuman riba itu. Hah? Jangan ragu-ragu, buang semua keraguan. Di sini kita belajar ya. Jadi kalau kalian di sini ini belajar, tidak usah malu ya. Kecuali kalian berak di celana baru malu ya. Sudah bisa dia berak di celana ya. Itu baru malu. Atau mencuri baru malu ya. Pukul temannya malu ya. Nah kemana sih kalau tanakan pebus? Malu ya. Tapi kalau umpamanya kita lagi belajar di sini, lagi belajar, maka ketika kalian ditanya, jawab semampunya saja. Jangan malu. Ya. Ya. Memang malu itu al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Tapi kalau dalam belajar jangan malu, malu dalam belajar ya. Itu goblok namanya ya. Ya. Contohnya seperti siapa? Malu belajar seperti siapa? Lafarosi. Saya malu belajar ya, nanti saya pintar. Tidak apa-apa saya bodoh-bodoh saja. Tidak apa-apa saya bodoh-bodoh saja. Saya tidak mau saya pintar karena saya malu. Itu malu yang terpuji nggak? Terpuji nggak? Tidak. Tidak terpuji. Masa terpuji? Terpuji. Namanya itu dia bodoh. Ya. Jangan begitu kakimu. Kemudian apa lagi? Malu karena ya saya tidak mau mengaji. Saya tidak mau mengaji karena saya malu. Nanti dia baca, saya pintar mengaji. Itu malu yang bagus nggak? Tidak. Malu itu ketika kalian mencuri, ya pergi, umpamanya pergi apa? Pergi pukul orang, malu itu, ya. Pergi mencuri apa segala macam, pergi merokok, ya, harus malu kalian, ya. Siapa yang keluar tadi? Sultan bukan. Di Amerika bikin apa? PDWS. Nanti kita mainkan mereka itu. Angkat satu kaki sama-sama. Jadi jangan malu dalam kebaikan ya. Anzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru. Itu kalau dalam perkara dunia tidak apa-apa kita melihat ke bawah. Ya. Dia sudah punya motor, dia sudah punya mobil. Dia transaksi riba jadi kaya, jangan malu. Ya, nanti digosok di neraka dia. Mau digosok di neraka. Seperti orang ketika disuruh pergi sholat, tidak apa-apa saya malu. Kan sama saja itu masuk surga. Ya? Tidak apa-apa saya malu, orang saya saja. Nanti Allah Kaisar saja yang masuk surga, tidak apa-apa saya tidak usah masuk surga. Mau begitu? Tidak begitu. Hanya orang bodoh. Ya, kalian harus pintar. Ya, pintar. Tapi ya cerdas. Ya. Ya, jangan bodoh tapi goblok ya. Oke baik, ayo dijawab Landes. Apa hukumannya orang kalau melakukan transaksi ribawi? Hukumannya seperti Apa itu menzinai? Ya, ya benar ya. Seringan-ringannya dosa riba itu kata Nabi dalam sebuah riwayat itu disebutkan ya setara ringannya orang melakukan transaksi riba ini ya. Ya sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Zina sama orang saja sudah luar biasa dosanya. Apalagi menzinahi ibu kandung sendiri, ya. Siapa yang tega itu? Ya kan? Dan dosa riba itu seringan-ringannya dosa riba itu seperti itu hukumannya. Paham tuh? Nah, seperti itu. Jadi kalian harus paham. Oke baik. Jadi tadi kalian sudah tahu definisinya bunga dengan riba? Udah? Udah. Apa laupan? Oh, laupan.
Apa bunga laupan? Ayo kita dengarkan dulu laupan karena dia sudah tahu. Ayo, apa lauba? Bunga itu apa laupan? Bunga ya. Bunga itu dalam mawar. Bunga mawar. Bunga salah itu ya. Bunga itu bukan hanya mawar ya. Ada bunga lamba poro. Ada bunga apa lagi? Ada bunga apa lagi itu? Banyak. Hah? Bunga tai ayam. Itu bunganya salan itu ya. Bunga tai manis. Ya. Bunganya salan ya. Seperti itu dia. Ada memang. Tai manis. Memang ada begitu. Ada. Karena baunya kata ayam. Di mana itu? Di mana adanya? Di Malasanan. Ada di sini itu, ada di sini. Oh, tidak ada. Ada. Tanam. Kalau di sini tidak ada, hanya di Lampung. Oh, di Lakurwa. Ada di rumahnya Ladanya. Ya. Jadi bunga. Tapi yang kita bahas ini bukan bunga itu ya. Kalau begitu yang berdiri ini angkat kaki satu. Kalian semuanya. Angkat kaki satu. Angkat kaki satu laupan. Tarik telinga. Angkat kaki satu kamu. Angkat. Ayo, angkat. Kalian juga. Kasih naik ke atas kaki mula Sultan. Lebih ya. Angkat, tarik telinga. Atau saya suruh lah salan yang tarik. Kalau tidak tarik telinganya ini, tidak angkat kakinya, saya suruh lah Muzardin atau lah Tohir atau lah Alvin, Almin atau lah Salan yang angkat kakinya dengan yang tarik telinganya. Ya, mau kalian mau? Mau? Ya. Coba Mi. Iya, jangan coba-coba ya. Sudah dikasih kelonggaran, mereka cari-cari masalah. Amin. Nah, sahalan itu ini. Ada uang Oke, baik, kita kembali kepada topik pembahasannya kita hari ini. Jadi apa tadi bunga? Malam depan camping. Betul. Apa? Camping. Kapan? Di pantai. Bermalam. Bermalam. Malam minggu ini. Minggu depannya. Minggu depannya. Dia pergi mana ya Ustadz kah? Jakarta. Sama siapa? Semuanya mereka pergi? Iya. Tidak. Itu. Kapan mereka pergi? Kemarin dia pergi. Oh. Apinya sampai Oh, Pak Azhar juga dia pergi? Iya. Hah? Pak Azhar juga dia pergi? Dia pergi lagi. Oh, 1 minggu? Jadi malam minggu ini kita kumpul uang ya, 10.000 anak-anak. Jadi malam minggu ini kita acara ya. Ini saya usul, caranya mereka kumpul sama saya, saya sama Ustaz. Oh ya, nanti kumpulnya sama Lamuzardin ya. Riba. Katanya farasi riba. Farasi riba. Dia 100. Ya, yang 10.000 ya. Yang helmnya silakan kasih lagi. Oh, laupan, jangan begitu laupan. Yang mau lebih silakan kasih. Kita mau bakar apa? Kalian mau bakar apa sebentar? Ayam. Bakar ayam. Bukannya siapa itu yang lari-lari itu? Sini kamu laupan. Dia sandar. Sini kamu tarik telinganya itu.
telinga. Cukup deriknya. Ayo tuh duduk di situ Lopan. Di situ. Jangan. Ayo kalian boleh duduk ya, duduk saja, duduk. Duduk. Ikan aja Ustaz, ikan. Ah, ikan atau ayam? Kita main. Ada ikan gitu di bawah kafenya Sarhan tuh? Ada ikan ke 1 ekor itu. Waktu itu kita memancing sama Sarhan tuh, Sarhan. Dapat sogok, dapat ikan sogok. Tapi Oh, kalian mau ke kafe? Malam minggu kalian mau ke kafe? Tapi ada yang tidak punya motor? Bisa. Ada yang tidak punya motor ini? 3. Kita dibagi-bagi aja di bawah. 4, 5. Hah? Hah? Mau pergi di kafe? Pergi di kafe, di kafe Farhan, Sarhan. Sambil terbiak. Terbiak di kafe. Tapi kalian kumpul uang Pak 10.000 Pak. Jangan mesti terus ya. Jangan mesti terus ya. Bosan juga tuh. Hah? Ada Pak Diman? Ada Pak Diman? Kamu kira jadi Bayar di komunitas. satu rumah akses. Lagi teman Terserah kalian. Ya betul. Kafe. bintang 5. Katakan ya kafe. Ada kafe. Yang berat cukup jalan kaki ya. Oke, baik. Sebentar. Oke, dengarkan. Jadi sebentar bukan minggu ya, hari Ahad ya, malam Ahad. Kita mau ke kafe atau mau kemana ini? Kafe dulu tuh. Siapa yang ada motornya? Saya. Siapa yang ada motornya? Yang ada 1, 2. Siapa yang ada motornya? 3 orang. Siapa yang ada motornya? Soalnya tidak bawa motor ini semua Pak. Kalau ada mobil tidak apa-apa juga. Belum tentu mereka ikut. Siapa? Mereka pakai tebal. Ya malam Ahad ya. Kafe. Malam Ahad. Intinya kalian kumpulkan uangnya kalian. Malam ini dikumpul. Bukan kumpul sama Muzardin. Minimal 10.000. Hah? Tidak. Ya kumpul sama Muzardin dulu. Kumpul sama Muzardin ya. 10.000 ya. 10.000. Dan keju masalah saya nanti kita izin berapa orang kopi. Bisa keju Bisa keju. Tela-tela. Oke baik. Perhatikan jangan ada yang pukul-pukul meja. Jadi kalian sudah paham definisi bunga dengan
riba. Intinya kalian paham itu ya? Sudah paham. Jadi dan kalian tahu apa itu apa saja hukumannya orang yang melakukan transaksi riba. Jadi biar kalian nanti kalau sudah besar ditawarin bunga, promosi-promosi bunga, berbunga dan lain sebagainya itu kalian sudah tahu, oh ini kredit motor dengan bunga begini itu sudah transaksi riba, transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama kita. Dan riba itu tidak hanya dilarang oleh agama kita saja. Ya. Ya, Katolik, Kristen tadi itu, Kristen, Yahudi, Majusi, ya. Majusi itu penyembah api. Bahkan yang tidak bertuhan pun melarang riba. Ya, tidak mau dia riba. Ya, jadi semua agama, perhatikan. Jadi semua agama samawi, ya, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, Majusi, itu mengharamkan transaksi riba. Bahkan ateis. Kenapa kamu duduk begitu, Robi? Masih kecil, kurang bahagia. Masih kecil, kurang bahagia. Jangan begitu kamu lah. Ini mau ditoki kepalanya ini nanti. Jadi seperti itu. Selain itu, riba juga itu sebagaimana yang kita sebutkan kemarin adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya melaknat para transaksi ribawi. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Ya. Allah dan Rasulnya itu, dan Rasulullah melaknat akilar riba, orang yang makan dari hasil riba. Dia kasih pinjam orang, dia pinjam orang, kasih pinjam orang 10.000, dia ambil 15.000, hasilnya yang 5.000 dia makan. Itu akilar riba, orang yang makan riba. Tapi kalau dapat kali sedekah. Wa mukilahu, orang yang ya mendapatkan uang itu dengan transaksi riba. Orang yang umpamanya yang datang pinjam uang, yang mau minjam uang toh, motornya segala macam, dilaknat. Orang yang mau transaksi, yang melakukan transaksi, yang mau pinjam uang itu dengan transaksi riba, dilaknat oleh Allah. Lalu kemudian wa katibahu, orang yang menulis. Kan ada adminnya itu toh. Admin, tahu admin? Administrasi yang catat-catat itu toh. Biasanya kalau kalian ke bank itu, siapa yang masuk ke bank di sini? Pernah. Siapa yang sudah pernah masuk ke bank? Saya. Kalau adminnya itu biasanya itu kalau TU itu toh, yang mencatat-catat itu toh. Iya. Nah, seperti itu. Kalau mau pergi mendaftar, harus kita catat dulu, dilapor dulu tuh berkas segala macam, kan di kantor itu. Nah itu katibah, ya, orang-orang yang menulis transaksi ribawi. Lalu kemudian apa lagi? Wasyahidai, ya, orang yang menjadi saksi. Siapapun ya dalam lingkup, ya, lembaga keuangan, umpamanya seperti di pondok pesantren ini, ya, orang-orang di pondok pesantren ini menjadi saksi semua itu. Kepala sekolah, guru, ya, dilaknat, mendapatkan laknat. Dari siapa laknat itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu lah, Robiah? Robiah ini belum apa-apa ini. Oke, baik. Apa tadi? Ada yang sudah tahu dalilnya tentang riba? Ada yang tahu? Dalilnya jual beli apa? Apa hukumnya jual beli? Apa hukumnya jual beli? Apa hukumnya jual beli? Halal. Halal.
Ya, halal. Jadi hukum jual beli itu halal. Ya. Bagaimana kalau jual rokok? Hukumnya jualan rokok, umpamanya jualan Halal. halal atau haram? Halal. Tapi ada tulisan di rokok. Hah? Halal. Halal atau apa? Sunnah. Orang yang jual rokok. Wajib. Orang yang jualan apa itu rokok? Makruh atau apa? Haram. Haram. Haram yang Jelas. Haram. Mustahil. Mustahil. Perkara yang tidak jelas. Perkara yang tidak jelas. Jadi menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sudah bikin sendiri. Jadi objeknya itu yang kita jual ini syarat. Ya, Jadi syarat jadi syarat atau objek yang kita jual itu harus halal. Coba diarahkan ke sana, jangan di situ. Ya, objeknya itu harus dia mati air kah? Mati air kayaknya Bu Guru. Menyala. Jadi syarat atau objek yang kita jual itu harus halal. Halal itu ada dua. Ini perhatikan. Halal itu ada dua. Halal secara zatnya. Zat yang kita umpamanya ya, zatnya tidak membahayakan. Ya. Tidak membahayakan bagi itu halal ya, halal. Halal secara zatnya. Dan ada yang halal tapi ghairu li zati, tidak secara bukan zatnya yang itu, tapi manfaatnya. Contoh umpamanya perhatikan. Meskipun halal ya, tapi ghairu zati ya, seperti apa? Menjual manusia. Namanya Seperti apa? menjual milik orang lain. Pokoknya topi toh, kan topi ini kan bisa diperjualbelikan ini toh? Bisa nggak? Bisa. Halal toh? Umpamanya atau roti umpamanya. Umpamanya roti toh? Roti kalian duduk di depannya rumahnya Lajari itu toh? Ada yang datang beli. Bukan dia curi, ada yang mau beli, ya. Ya, beli. Tidak ada orang yang umpamanya lagi pergi orangnya. Kan roti itu halal toh? Ya. Kemudian lasalan dia jual lah. Mau beli apa? Mau beli roti. Dia jual lah rotinya lah. Siapa? Laparosi. Baru diambil uangnya. aduh itu haram. Ya. Fahim dong? Ada yang begitu? Siapa? Nuaiman. Ya. Nah seperti itu. Kalau rokok halal zatnya enggak? Tidak. Tidak halal zatnya toh? Iya. Berarti tidak bisa Konsumsi. dijual. Ya. Tidak halal zatnya. Iya. Ada yang makan. Coba kalau memang rokok itu halal, kasih mie anak kecil, bayi-bayi, anak kecil semuanya toh, kasih mie rokok. Kalau memang baik toh. Ya. Tapi apa? Baik nggak? Tidak. Membahayakan nggak? Sendiri. Membahayakan. Siapa mau makan asap? Mau makan ya? Ada yang makan asap di sini? Ada. Saya makan baik. Ya. Kenapa para
Hah? Nah seperti itu. Tai minyak maksudnya. Tai minyak. Ya. Jadi kalau umpamanya rokok itu ya memang benar-benar halal, umpamanya halal zat secara zatnya, jangan ada tipu-tipu. Halal. Ya biarkan saja anakmu dia merokok, bayi-bayimu dia merokok, toh kasih rokok saja itu. Kalau memang ada manfaatnya toh. Ada yang bisa begitu? Tidak. Hah? Tidak ada toh? Tidak ada. Ya. Kalau umpamanya kita mau jujur-jujur ini ya, kita di sini Latahir, semuanya dengar. Kita mau jujur-jujur ini ya. Punya terlepas apa persepsinya sebagian orang toh tentang rokok toh. Tapi kita mau jujur, umpamanya hilangkan semua itu. Ada yang membolehkan, ada yang makruhkan, ada yang mengharamkan, ada yang pokoknya ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya. Terlepas dari semua itu kita bahas. Kita harus jujur dengan hatinya kita toh. Rokok. Ya. Zatnya halal atau tidak? Tidak. Tidak kan? Iya. Kalau umpamanya rokok kalian mau dikasih rokok, kalian mau makan? Tidak. Umpamanya rokok. Bisa. Terus ketika umpamanya kalau memang baik itu rokok, kasihkan adikmu dia isap. Mau? Hah? Mau? Siapa yang mau? Mau? Ya tidak apa-apa ini rokok. Kan kalian kalau kalian jujur, umpamanya kalian jujur ini ya. Perhatikan. Umpamanya yang umpamanya kalian jujur, yang umpamanya dari hatinya kalian itu menempatkan, oh tidak apa-apa ini rokok. Berarti kita uji. Ya kamu kan bilang tidak apa-apa rokok. Ya kasihkan nih sama ademu, sama bayi yang dia ada di rumahmu itu, keponakanmu, kasih oleh-oleh mereka rokok, ya. Kan baik, ya. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu? Hah? Ada. Angkat tangan kalau ada. Mulai sekarang kalau kita ubah persepsinya kita, umpamanya rokok itu baik. Jangan dulu bahas rokok-rokok, Pak. Ini masih serius ini, ya. Siapa ini? Jadi kita siapa ini guys? Siapa yang cerita-cerita? Jangan tunjuk teman. 8. Kamu di situ 8. Kamu di situ. Sini cepat. Angkat meja 8. Angkat yang didorong-dorong. Oke, baik. Kita ubah persepsinya kita kalau rokok itu baik, sehat, enak, umpamanya, enak. Nombak apa? Nombak. Bikin tenang umpamanya, bikin tenang. Pokoknya semua yang enak-enak kita keluarkan untuk rokok itu ya. Pokoknya rokok ini bermanfaat semuanya, Pak. Bermanfaat. Bisa kita. Ya. Kemudian, ya namanya kita pasang itu di kepalanya kita rokok itu baik. Halal. Terus coba kamu kasih oleh-oleh sama anakmu, sama bayi kan enak, menyenangkan, sehat umpamanya sehat, ya bikin tenang, nombak. Ada yang bisa begitu sekarang? Ada. Hah? Tidak ada. Berarti halal itu sudah tertolak, ya. Halal tadi sudah tertolak. Ya kan? Ini kita bicara dari hati ke hati ya. Maksudnya hati tidak terlepas dari apa, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang apalah segala macamnya ya. Hanya seperti itu. Tapi setelah kita buang semua itu, persepsi itu ternyata memang kita sepakat bahwasanya rokok itu tidak baik. Kamu makan mie rokok kalau lapar. Makan mie rokok. Tapi tidak juga kan? Tidak juga. Kasih mie adekmu kalau begitu merokok, biarkan dia merokok. Tidak ada juga yang tega, Pak. Ya, tidak boleh merokok. Kenapa dilarang merokok? Karena memang buruk, tidak baik untuk kesehatan. Jadi yang
Paham dong? Paham nah, ya. Jadi kalau kalian nanti umpamanya kalian mau berdebat sama orang yang merokok ya, mau berdebat nih sama orang, kalian hanya ketawa-ketawa saja. Umpamanya saya katakan itu baik. Oh, Pak nak mengerti nak? Ya. Kenapa kamu begitulah? Arabian. Jadi rokok itu kesimpulannya kita sepakat tidak baik. Nah, kalau rokok-rokok kita bahas lagi rokok-rokok sekarang. Rokok-rokok itu bisa halal, bisa baik untuk la kaisal, bisa tidak baik untuk la siapa? La refan. Umpamanya ya, kalau la refan ya, tapi kalau beli rokok tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya niatnya dia beli untuk dikonsumsi, maka kita bahas ya. Tapi kalau hanya untuk beli untuk keperluan, untuk kasih temannya, kasih tetangganya, itu halal semua untuk dapat pahala rokok-rokok. Tapi kalau umpamanya beli untuk dia konsumsi sendiri, untuk dia makan toh, maka kita bahas. Kalian paham ini? Paham. Nah, kalau umpamanya ya, larefan ada penyakitnya yang membahayakan, kalau dia makan rokok-rokok dan tidak mati larefan ini, maka pada saat itu dia beli rokok-rokok larefan tidak boleh. Haram. Karena kalau dia makan rokok-rokok dia mati. Paham dong? Paham nah? Tapi kalau lagi Islam, dia mau makan satu baskom, ya, satu panombo, ya, satu ketua, dia sehat-sehat saja dia, tambah kuat, ya, tambah kenyang, ya, maka la kaisal boleh dia makan. Tapi kalau la refan umpamanya, dia katakan ini dokter, kamu tidak boleh makan rokok-rokok. Kalau kamu makan sedikit saja dimasuk rokok-rokok di dalam perutmu, langsung kamu mati. Ada efeknya umpamanya. Ada efeknya kesehatan toh umpamanya. Maka pada saat itu la refan tidak boleh, haram makan rokok-rokok. Tapi kalau beli boleh-boleh saja. Dia belikan untuk la tohir, la aisal, semuanya dia belikan, ya, banyak uangnya. Tapi kalau umpamanya dia mau beli untuk dia makan, tidak boleh, saya harus makan rokok-rokok. Saya harus beli rokok untuk saya makan. Ya, makanya tadi lihat keadaannya. Apakah dia baik untuk dia makan rokok-rokok atau tidak? Paham dong? Paham. Jadi tinggal dilihat, ya. Nah, seperti itu. Itu tadi halal objeknya tapi haram. Oh, ghairu lizatihi. Ya, tidak halal secara tidak langsung, tidak halal. Nah, paham dong? Rokok-rokok halal, enak. Ya. Ada juga yang ghairu lizatihi. Ya, kalau rokok-rokok umpamanya, perhatikan, Rabi'ah, tadi kamu mau bahas rokok-rokok. Umpamanya, kalau rokok-rokok di lantungau atau di buteng ada intinya. Dari apa? Kelapa. Dari kelapa toh? Dari kelapa. Dari gula merah kelapa. Ya, bisa saja rokok-rokok di Australia dia tambahkan babi, maka haram. Ya, umpamanya intinya isinya itu babi, ya, maka rokok-rokoknya jadi haram. Atau mungkin rokok-rokoknya dia mencuri, haram. Ya. Haram untuk dimakan. Begitu juga menjual barang
Curian. Ya. Kalau yang beli bagaimana? Bagaimana Pak Guru kalau umpamanya kita beli dari orang tapi kita tidak tahu ini dia ternyata dia mencuri kita itu. Maka transaksinya kita itu halal. Tapi bagi yang mencuri ya haram untuk menjual karena bukan haknya. Paham Tom? Jadi kalian sudah paham tentang riba, jual beli ya? Masya Allah. Jadi kalian sudah boleh berdagang ya? Kelas 7 apa? Hah? Sebentar. Ada pertanyaan? Ayo bertanya. Siapa yang mau bertanya? Nah, Andes. Perhatian, dengarkan Andes yang mau bertanya. Ayo Andes, ayo bertanya. Riba itu yang soal pinjam itu pinjam 10.000 baru sampai kembali 15.000. Kan yang 5.000 nya itu haram toh. Bagaimana kalau yang 5.000 nya itu disumbangkan? Disumbangkan? Disumbangkan. Umpamanya ya? Maksudnya begini, maksudnya tidak apa-apa saya tarik riba ini karena 5.000-nya saya sumbangkan. Ya begitu maksudnya. Tetap tidak boleh. Ya, tidak. Ya, dengan cara yang tidak, tetap tidak boleh. Ya, kita harus Ya bertakwa benar. Kita harus bertakwa. Jadi tidak boleh, meskipun kita sumbangkan, tidak boleh. Kalau mau menyumbang, jangan siksa orang lain, ya. Jangan siksa orang lain, Pak. Kita manfaatkan orang lain, tidak, ya. Kalau mau menyumbang, begini kalau ada yang datang belanja, ya, atau ada yang datang utang, ya, atau ada datang belanja, jangan terapkan riba, tapi ajak. Tidak mau sedekah kan? Nah, ajak saja orang itu bersedekah. Nah, jadi tidak boleh ya? Tidak boleh. Kecuali orang yang umpamanya dia pinjam lah Revan sama lah Andes, ya. Dia tidak syaratkan itu. Umpamanya dia tidak syaratkan di awal, baik itulah Andes dia syaratkan dia harus kasih kembali 15.000 atau lah Revan dia syaratkan di awal saya pinjam dulu nanti saya kasih kembali 15.000 bawahnya saya pinjam 10 nanti saya kasih kembali 15.000 tidak boleh juga ya kami syaratkan begitu kecuali umpamanya setelah dikasih pinjam tidak ada ngomong-ngomong apa-apa toh 10.000 tiba-tiba minggu depan ya saya berterima kasih dengan sekali sama Andes ini dia sudah kasih pinjam saya dia sudah ringankan beban saya kasih kembali saya kasih lebih 20.000 maka tidak apa-apa karena tidak disyaratkan di awal itu dihitung sedekah berbuat baik. Kalau kembali dia kurang itu zalim itu. Ya, utang 5.000 dia kasih kurang jadi 3.000 umpamanya. Itu zalim, memakan hak orang lain. Sudah dibantu tapi tidak tahu diri, ya, tidak tahu terima kasih, tidak tahu diuntung. Oke baik, kita ucapkan doa kafaratul majelis, ya.